Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya Pendeta Fernando Sinaga. Saya selalu bersyukur untuk selalu memberitakan kabar baik kepada saudara. Saya pendeta yang suka memberitakan tentang kerajaan sorga. Karena seperti Yesus selama dia di muka bumi, Yesus Tuhan kita menceritakan tentang kerajaan sorga. Baik Bapak Ibu, saya kembali mengundang kita untuk berdoa. Amin. Saya mengundang kita untuk tunduk kepala sejenak. Saya berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang besar dan luar biasa, hari ini kami sudah memuji, sudah menyembah, sudah memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Turunlah kiranya kuasa Roh Kudus hari ini. Turunlah kuasa ilahi kepada pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hibur kami yang mengalami kesedihan hari ini. Tuhan, ubahkan duka cita menjadi sukacita dari surga. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan kami menerima kekuatan. Kuatkan anak-anak Tuhan. Kuatkan seluruh kami demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di belakang saya ada gambar, ada foto frame ketika saya foto sama keluarga saya. Ada amin. Saya ada di ruangan doa saya ada di ruangan studio saya, di mana tempat inilah saya memberitakan firman Tuhan. Ini di lantai 3 ya. Saya berdoa semua kita mengalami sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya punya lagu. Lagu ini saya tidak pakai gitar, saya tidak pakai musik, tapi saya mengajak Bapak Ibu nyanyi dulu satu lagu ini dan kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Judulnya Berkali-kali Kau Menolongku. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu adik kami yang terkasih Dewi Sinaga dipanggil Tuhan. Ada yang bertanya apakah dia masuk surga apa tidak. Nah, prinsip di Alkitab berkata dalam Mazmur 116 ayat 15 bilang ini.
berharga di mata Tuhan. Semua yang mati di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi. Saya baca sekali lagi ya. Ini detail. Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 15. Ya, saya baca Alkitab untuk Anda. Dan kita dengarkan apa kata Tuhan. Bukan apa kata dunia. Dunia mereka-reka. Dunia bisa gosip. Tapi Tuhan berkata apa? Berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Saya baca sekali lagi. Berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Informasi yang saya dengar dari Bapak Leon para Kalimantan, abang saya yang namanya Berkat Sinaga berkata bahwa Dewi Sinaga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kesaksian dari Ibu Joyce dari Manado berkata, karena pernah Ibu Joyce Dewi Sinaga pernah menghubungi Ibu Joyce dan berkata bahwa dia rindu dan dia ingin mengucapkan Yesus dalam doa-doanya. Dan Ibu Joyce membimbing almarhum Dewi Sinaga untuk berdoa demi nama Tuhan Yesus. Dibimbing. Nah, ketika fakta ini mengatakan bahwa Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan. Seseorang yang berharga ditempatkan di tempat yang tepat, tempat yang mulia. Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Berdasarkan informasi itu, saya mengatakan bahwa ketika almarhum Dewi Sinaga percaya kepada Yesus, maka Dewi Sinaga masuk surga. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Anda ingat, Anda baca di Alkitab, para penatua, para jemaat, para pengerjaan. Yesus tidak mengajarkan agama. Yesus berkata dalam doanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bukan tentang agama. Kerajaan Allah tentang hubungan. Tentang relationship. Kerajaan Allah bukan tentang religion. Bukan tentang agama. Tapi the kingdom of God, kerajaan Allah tentang relationship. Tentang hubungan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Anda dan saya punya hubungan dengan Tuhan, maka Anda masuk surga. KTP-mu boleh agama apapun. Anda pergi ke Singapura, punya ID card atau KTP, tidak ada religion ditulis di situ. Tidak ada tertulis agama. Padahal mereka sebagian besar punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Saya punya teman, cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Dan ID card-nya, Anda cek di Google, ID card-nya atau KTP-nya tidak ada tulisan agama. Artinya, agama itu tidak menentukan Anda ke surga atau tidak. Yang menentukan Anda, saya ke surga adalah ketika kita punya relationship. Jangan bangga Anda jadi Kristen kalau tidak punya hubungan sama Tuhan. Dengarkan ini. Jangan Anda bangga jadi penatua atau majelis kalau tidak punya hubungan sama Tuhan. Anda dan saya, Bapak Ibu punya hubungan, maka Anda dan saya akan masuk surga.
Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 kuasa yang menguduskan kita. Ada 3 kuasa yang menguduskan kita. Yang pertama, melalui pembasuhan oleh darah Tuhan Yesus. Melalui pembasuhan, Anda mesti dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Yang kedua, melalui firman, melalui ucapan Tuhan, melalui titahnya Tuhan, melalui perkataan Tuhan. Dan yang tiga, apa yang menguduskan kita? Yang ketiga adalah melalui kuasa Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus. Hari ini, saat ini, doa saya, semua kita dikuduskan oleh Tuhan. Ada amin? Tahukah Anda ada 3 hal yang membuat iblis takut dan gemetar kepada saudara? Tahukah Bapak Ibu ada 3 hal yang membuat iblis gemetar menghadapi Anda? Nomor 3 yang paling sederhana tapi sangat berkuasa. Yang pertama, dengar ini. Ketika Bapak Ibu berdoa. Iblis tidak takut kepada manusia. Tapi iblis takut ketika Anda berdoa kepada Bapa. Ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena saat Bapak Ibu berdoa, ada suara iman yang naik kepada Bapa. Ketika Bapak Ibu berdoa, iblis mundur. Ketika Bapak Ibu bergumul berdoa, dengarkan ini. Ketika orang-orang percaya dihina oleh orang lain, dan orang percaya itu diam, dia masuk kamar, dan dia berseru kepada Tuhannya, maka orang yang menghinanya siap-siap. Sekali lagi, jika orang benar diganggu oleh seseorang, dan orang benar ini masuk kamar dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela orang benar ini. Maka orang yang mengganggunya akan kualat. Sebab itu, ketika Bapak Ibu berdoa, setan gemetar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab itu berdoalah. Masuk kamar, berdoa. Kedua, yang membuat iblis takut dan gemetar, yang kedua adalah ketika Bapak Ibu bersukacita. Katakan bersukacita. The joy of the Lord is my strength. 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 Ada amin? Ketika Bapak Ibu bersukacita, artinya membiarkan langit surga terbuka atas Anda. Sukacita adalah kuasa surga. Orang yang sukacita tidak bisa dihipnotis. Orang percaya yang bersukacita tidak bisa disantet. Orang benar ketika bersukacita tidak bisa ditelepati guna-guna. Karena apa? Ada kuasa yang melingkupi dia. Karena sukacita. Coba lihat kanan dulu. Sukacita. Senyum ke dia? Lihat kiri dulu. Sukacita. Adakah sukacita dalam dirimu? Apa untungnya kalau Anda bersedih? Emang dengan kesedihan, emang dengan kekhawatiran, Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah? Ahli kesehatan mengatakan, ketika seseorang mulai stres,
maka imunnya, maka daya tubuhnya berkurang. Ketika seseorang stres, maka dia mulai mengalami sakit penyakit. Dan rata-rata orang yang stres gampang sakit emah. Asam lambung naik. Kenapa? Dipikirkan terus yang salah-salah. Dipikirkan ketakutan. Dipikirkan kecemasan. Dipikirkan kekhawatiran. Itu yang dipikirkannya. Sehingga dia tidak suka cita. Tapi ketika Bapak Ibu bersuka cita, setan gemetar. Yang ketiga yang membuat iblis gemetar, yang ketiga ketika Bapak Ibu bersyukur. Katakan bersyukur. Orang yang bersyukur sedang menghancurkan ketidakmustahilan. Orang yang bersyukur sedang membiarkan surga mengintervensi hidupnya. Oleh sebab itu, bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah selalu. Ketika Anda berdoa, ketika Anda bersukacita, ketika Anda bersyukur, Anda bisa melewati krisis. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Hari ini saya lebih dalam lagi. Janji surga yang pasti digenapi dalam hidupmu. Ini doa saya di 2025. Bapak Ibu ketahui bahwa dunia sedang krisis. Indonesia kemarin sedang besar-besaran demonstrasi. Anda lihat negara-negara. Prancis, Inggris, Timor Leste. Apalagi Nepal kan. Kamboja, Thailand kemarin luar biasa. Apa bagian kita ketika sedang mengalami krisis? Anda mulai berdoa kepada Tuhan, minta damai sejahtera, minta kesejahteraan. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebelum Anda berdoa untuk kesejahteraan kota, katakanlah kota Pekanbaru ataupun kota Rumbai. Hal yang pertama, kota rumahmu, ya, rumah tanggamu. Doakan rumah tangga yang sejahtera. Mustahil kalau kita doakan damai sejahtera di kota, di rumah tidak damai sejahtera. Timpang namanya, membingungkan, membangunkan. Tapi ketika kota bisa damai sejahtera, itu dimulai dari rumah tangga yang sejahtera. Ketika rumah tangga sejahtera, maka kota lebih besar akan mengalami kesejahteraan. Alkitab mencatat, di balik setiap krisis ada kesempatan. Di balik setiap krisis ada mukjizat. Di balik setiap krisis ada promosi. Di balik duka ada sukacita. Kita lihat Daniel. Daniel juga menghadapi krisis. Krisis singa. Ya, kita tahu Daniel dilempar di gua singa. Singanya singa lapar. Krisis kan? Krisis diperhadapkan dengan kematian. Singa itu membunuh. Dan ketika dia berhadapan dengan krisis, Allah intervensi. Karena dia tahu di balik krisis ada kesempatan. Di balik krisis ada mukjizat. Lihat, ketika Daniel menghadapi krisis, krisis itu akhirnya diubahkan Tuhan menjadi promosi bagi Daniel. Di akhir dia menghadapi krisis, Daniel diangkat jadi orang kepercayaan pemerintah. Anda ingat lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga menghadapi krisis. Krisis api yang menyala, menghanguskan. Itu hidup dan mati. Bapak Ibu lihat, ketika Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi krisis, mereka tahu, punya pola pikiran. Ketika Tuhan mengizinkan krisis, dia tahu ketika dia tetap setia,
hadapi krisis. Di balik krisis itu, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Benar. Di balik api, di balik krisis api yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, Abednego dipromosi jadi kepala di wilayahnya. Menjadi majikan di wilayahnya. Ada amin? Kita lihat juga Daud. Daud diancam. Ini bicara hidup dan mati. Krisis. Dan Daud diperhadapkan dengan tentara, barisan prajurit yang punya kemampuan berperang dengan pemimpin Goliat, raksasa Goliat. Daud tahu ketika Tuhan mengizinkan krisis itu, dia tahu di balik krisis itu ada keajaiban, ada promosi, ada peningkatan, ada kelimpahan. Ada amin? Ini konsepnya kerajaan Allah. Di balik krisis ada kesempatan. Di balik krisis ada promosi. Di balik duka ada sukacita. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan apa terjadi? Di balik krisis menghadapi Goliat, Daud dipromosikan Tuhan menjadi raja kedua Israel. Daud menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya ada dua yang permanen di muka bumi ini. Hanya ada dua yang kekal di muka bumi ini. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua adalah janji-janji Tuhan. Di luar Tuhan, di luar janji Tuhan, semuanya temporary. Di luar Tuhan, semuanya sementara. Di luar janji Tuhan, semuanya sementara. Sekali lagi, hanya dua yang permanen di muka bumi ini. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua, apa? Janji Tuhan. Amen. Di luar itu semuanya temporary. Di luar itu semuanya sementara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa saya ada 3 janji Tuhan yang permanen dan digenapi dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hati saya bergelora, hati saya menyala-nyala. Kenapa? Janji Tuhan adalah permanen. Tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Saya pribadi hanya percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan. Saya tidak percaya kepada manusia. Karena manusia juga sementara, Pak. Saya tidak percaya dengan penatua, saya tidak percaya dengan pendeta, saya tidak percaya dengan manusia. Dengarkan ini. Saya hanya percaya dengan Tuhan Yesus dan janjinya. Nah, hari ini doa saya ada 3. 3 janji Tuhan, doa saya digenapi dalam hidupmu dan hidup saya. Yang pertama, janji Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Katakan menolong kita. Yang pertama, Tuhan pasti menolongmu. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan, doa saya ini terjadi. Tuhan berjanji menolongmu. Katakan Tuhan menolong saya. Katakan Tuhan menolong keluarga saya. Sama-sama. Tuhan menolong anak-anak saya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Janji Allah pasti menolongmu. Apapun persoalanmu, ujung-ujungnya pasti Tuhan tolong. Apapun kesulitan hidupmu, percayalah ujungnya pasti Tuhan tolong. Ada amin? Mengapa jalanmu lebih sulit daripada orang lain? Kita sebagai orang percaya, karena Tuhan akan menolongmu
dan memberimu lebih banyak dari yang lain. Percaya saja. Camkan di hati. Tanam di hati. Tuhan pasti tolong. Amin. Yang kedua, doa saya adalah, yang kedua, Tuhan pasti menyertaimu. Tuhan pasti menyertaimu dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Amin. Doa saya seluruh jemaat Tuhan yang datang hari ini, percayalah, Tuhan pasti menyertaimu. Kemanapun Anda melangkah, Tuhan sertai. Kemanapun Anda pergi, Tuhan sertai. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mazmur 20 ayat 5 berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan menjanjikan menyertaimu, Tuhan menjanjikan engkau berhasil. Sekarang memang belum ada hasil, tapi yakinlah bersama Tuhan pasti berhasil. Ada amin? Katakan pasti berhasil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang pertama, doa saya, Tuhan pasti tolong saudara. Yang kedua, doa saya, Tuhan pasti menyertaimu sampai berhasil. Sampai berhasil. Yang ketiga, doa saya adalah, Tuhan pasti memberkati ekonomi dan keuanganmu. Katakan puji Tuhan. Katakan haleluya. Yang ketiga, doa saya, Tuhan pasti memberkatimu dalam keuangan, dalam ekonomi. Ulangan 28 ayat 12. Wow, saya merasa hatimu terbuka. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ada amin? Tuhan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala, katakan segala usaha pekerjaanmu. Baik sebagai siswa, mahasiswa, karyawan, usahawan, Tuhan pasti berkati. Yang setuju katakan amin. Saya doakan dalam 12 bulan ke depan, Tuhan menolong setiap pergumulanmu. Tuhan menyertaimu senantiasa. Bahkan Tuhan memberkati keuanganmu. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau adalah Matius 6 ayat 33. Agar ini terjadi dalam engkau dan saya. Matius 6 ayat 33. Bagaimana agar semua doa ini terjadi? Yang ketiga, ketiga-tiganya terjadi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan dipertambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan dipertambahkan kepadamu. Yang setuju katakan haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Tepuk tangan begitu. Haleluya. Ada amin? Terimalah berkat Tuhan. Terimalah dengan yakin. Bagaimana caranya? Cari dulu Tuhan. Cari dulu Tuhan.
Cari dulu Tuhan. Saya punya ilustrasi untuk Anda. Kita pernah belajar hewan apa yang paling berkuasa di hutan? Singa. Singa disebut raja. Kita tahu singa bukan hewan yang terkuat. Yang terkuat mungkin gajah. Singa bukan yang tertinggi. Kita tahu mungkin yang tertinggi itu jerapah. Tapi jerapah takut sama singa. Singa bukan yang terpintar. Yang terpintar itu mungkin ular. Tapi ular takut sama singa. Ya? Karena apa singa disebut raja? Karena apa hewan lain takut kepada singa? Jawabannya, karena sikap. Karena apa? Karena mental. Karena mentalnya singa, mental baja. Tak tahu dia arti mundur. Sekali maju, tetap maju. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali dia ke gereja, tetap gereja. Apapun khotbahnya, nggak ada urusan. Tetap ke gereja. Mau dia singgung-singgung pendeta, nggak ada urusan. Nggak pilih-pilih pendeta dia. Sekali maju, tetap maju. Itu mental. Apa di mental singa? Di matanya, di pandangannya, semua hewan yang di hutan adalah makan siang. Makan kau nanti. Mentalnya maju. Nggak cengeng. Nggak loyo. Dia kuat seperti baja. Dia kuat, lebih kuat dari hewan-hewan lain. Kenapa? Sikap. Attitude. Karena apa? Mentalnya. Kembali saya bertanya kepada saudara. Apa penyebab mentalnya ada? Apa penyebab sikap itu kuat? Yang membuat sikap itu kuat. Kenapa? Keyakinan. Karena belief sistemnya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya punya kerinduan mental seperti baja, harus mempunyai asal sistem keyakinan, kepercayaannya. Seberapa percaya Anda bahwa Anda pasti menang. Itu sikap. Seberapa besar Anda yakin Anda pasti ditolong. Seberapa besar keyakinanmu Anda pasti disertai Tuhan. Seberapa besar Anda yakin Anda pasti mengalami berkat keuangan. Yakin. Itulah sikap. Tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir. Alkitab berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Kenapa? Dia yakin. Yakinnya itu punya sistem. Tidak tergoyahkan. Bapak, Ibu, dengar ini. Keyakinan atau kepercayaan atau belief datang dari mana? Pendengaran. Alkitab berkata dan Ibrani, iman timbul, keyakinan timbul, belief timbul, kepercayaan timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan Kristus. Ini bukan sosok jago berkata-kata positif, bukan hanya itu. Tapi dia menerima sumber. Carilah dahulu. Cari apa? Cari firman. Cari kebenaran. Cari itu. Ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, mendengar firman, mendengar kabar baik, mendengar Alkitab, mendengarkan sabdanya, Anda diisi oleh iman. Diisi oleh keyakinan. Diisi oleh sistem belief yang dari surga. Dengan belief itu, dengan keyakinan itu, dengan kepercayaan itu, maka engkau punya sikap kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah doa
doa saya. Ketika Bapak Ibu punya keyakinan bahwa janji Allah digenapi, maka percayalah doamu, doaku didengar oleh Tuhan. Percayalah janji-janji Allah yang Tuhan sudah katakan terjadi atas engkau. Ketika saya berdoa, Tuhan pasti tolong engkau. Pertanyaannya, apakah Anda yakin itu? Ketika Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau yakin bahwa Tuhan pasti menyertaimu? Kembali kepada sistem belief Anda. Kembali kepada sistem keyakinan Anda. Kembali kepada sistem kepercayaanmu pada Tuhan. Hari ini saya berdoa. Dengarkanlah sabdanya. Dengarkanlah firman-Nya. Dan terimalah keyakinan. Currency atau mata uang di Indonesia adalah rupiah. Tukar menukar. Anda beli barang mesti ada rupiah. Anda ke Singapura mesti ada dolar Singapura. Anda ke Malaysia mesti ada ringgit. Anda ke Amerika mesti ada dolar. Nggak bisa dipakai uang lain. Bisa, tapi tukar-tukar dulu. Dalam dunia spiritual, dalam dunia kita, dalam dunia kerohanian, kita juga mesti punya mata uang. Ada currency. Currency-nya adalah belief. Currency-nya adalah iman. Allah berkata, adakah iman di muka bumi? Ketika Anda dan saya punya iman, baru di situ ada pertukaran. Kalau ini ingin mengalami kesembuhan, Tuhan tanya, adakah iman? Kita ingin terima penyertaan Tuhan, Tuhan tanya, adakah iman? Tuhan tanya, kita perlu berkat ekonomi, keuangan, finansial. Tuhan tanya, adakah iman? Dengan adanya iman, maka engkau yakin, engkau percaya, janji Allah yang permanen terjadi atas kita. Yang setuju katakan, amin. Saya berdoa, Anda selalu haus. Anda haus akan Roh Kudus. Anda lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Ada amin? Anda baca Alkitab. Oh, ini sumber iman. Ini sumber currency. Sumber mata uang dalam rohani. Ini sumber semangat Anda. Firman. Firman. Ini di sini semua rahasia hidup. Di sini semua rahasia surga. Baca kitabmu Bapak. Dengarkan sabda Tuhan dengan haus, dengan lapar, dengan keyakinan besar, maka engkau mengalami pertumbuhan. Developing belief, developing faith, developing iman, peningkatan iman, peningkatan keyakinan, peningkatan belief Anda. How to develop your faith. Bagaimana meningkatkan imanmu? Bagaimana meningkatkan keyakinanmu? You must hearing. Anda harus dengar. Dengar firman Tuhan. Saya sudah mengurangi drastis tonton TV. Saya sudah mengurangi begitu banyak. Maka saya sudah tidak nonton. Saya suka sekarang dengar firman. Saya suka dengar khotbah. Saya suka dengar firman. Saya baca Alkitab berulang kali. Malam, pagi, siang. Saya habiskan baca. Suka karena iman saya bertumbuh di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambah kepadamu. Doa saya 3 hal ini. Yang pertama, dengar ini. Yang pertama, doa saya dalam 12 bulan ini, terimalah pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulanmu. Yang kedua, Tuhan menyertaimu dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu. Amin. Yang ketiga, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati finansialmu,
mengalami terobosan. Dan ketika ini terjadi, saya percaya iman kita dikuatkan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau berdoa untuk Anda. Saya percaya ketika Anda dan saya mendengarkan firman Tuhan ini, maka Anda sedang mengalami sistem belief yang benar. Anda mengalami keyakinan yang luar biasa. Anda mengalami kepercayaan. Hatimu percaya, hatimu tambah yakin. Karena engkau diberikan menerima firman. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Dan saya berdoa untuk Anda. Sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sungguh-sungguh. Katakan haleluya. Tepuk tangan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Kami percaya, kami yakin setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Kami menerima pertolongan Tuhan. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima janji Allah. Hanya ada 2 yang permanen. Hanya ada 2 yang kekal. Yang pertama Tuhan kami. Yang kedua janji-janji Allah. Hari ini kami percaya janji Allah digenapi. Kami percaya, kami terima janji Allah. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Janji Allah kami terima. Janji Allah kami dapatkan. Janji Allah digenapi dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh pria. Berkati seluruh wanita.
Berkati kami semua, kami terima janji Allah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi gitu. Haleluya. Angkat kedua tanganmu ke surga. Terimalah berkat surga. Terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah penyertaan Tuhan. Terimalah berkat keuangan, berkat finansial, berkat kelimpahan untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.